Pada video ini akan menampilkan bagaimana jurnal pembelajaran pada modul pembelajaran sosial emosional. Modul pembelajaran sosial emosional ini juga bisa di-download atau diunduh pada deskripsi yang ada di video di bawah ini. Berkaitan dengan jurnal pembelajaran sosial emosional, kita awali dari memilih pelatihan serta mengerjakan post-test. Setelah ini selesai semua dan mendapatkan skor, maka kita akan diminta untuk mengerjakan jurnal pembelajaran. Untuk jurnal pembelajarannya, ketentuannya adalah kita perlu menuliskan hasil refleksi pengalaman yang bermakna. Kemudian ketentuan mengunggah jurnal itu adalah tulisan refleksi pengalaman bermakna. Lalu ada umpan balik dari mitra, peserta didik, guru atau kepala sekolah. Kemudian dokumentasi foto dan kaitannya dengan pengalaman serta semuanya dijadikan satu file menjadi format PDF. Ini adalah jurnal pembelajaran yang bisa diunduh pada deskripsi video ini. Jurnal pembelajaran tentang pembelajaran sosial emosional diawali dari cover dari jurnal itu, kemudian ada logo dan disusun oleh siapa, LPTK-nya, serta di bawah adalah program profesi guru bagi guru tertentu. Jurnal pembelajaran ini saya awali dari menerapkan rencana pembelajaran PSE, artinya ini kita awali dari berkaitan dengan latar belakangnya, bahwa pembelajaran sosial emosional itu adalah proses yang membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dan sikap untuk memahami diri sendiri, mengelola emosi, berempati, dan membangun hubungan positif. Tentu saja dengan mengintegrasikan PSE ini dalam proses pembelajaran, maka kita akan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Kemudian, pembelajaran ini tentu tidak hanya didasari oleh prinsip sosial emosional saja, tidak hanya fokus akademis, tapi juga pengembangan keterampilan sosial emosional. Kemudian pengertiannya, pada jurnal ini saya lanjut pengertiannya. Pengertian sosial emosional itu sebuah proses di mana kita dapat memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap untuk membangun atau mengembangkan identitas yang sehat, mengelola emosi, mencapai tujuan pribadi dan kolektif, merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain, membangun dan memelihara hubungan yang mendukung, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ada 6 berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Secara lebih rincinya kita jelaskan di bawahnya lagi, bahwa yang pertama kesadaran diri itu memahami dan mengenali emosi, pikiran, kemudian manajemen diri berkaitan dengan pengelolaan secara efektif, kemudian kesadaran sosial itu untuk memahami perspektif dan emosi orang lain serta memberikan empati. Keterampilan berhubungan adalah kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat dan mendukung positif dengan orang lain. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan itu kemampuan untuk membuat pilihan yang konstruktif dan bermanfaat bagi berbagai situasi. Kemudian penerapan PSE dalam pembelajaran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari pembukaan yang hangat, misalnya menyambut siswa atau peserta didik, kemudian melibatkan siswa dalam proses pembelajaran seperti bermain peran, diskusi kelompok, dan aktivitas refleksi. Mengakhiri pembelajaran dengan kegiatan yang positif, memberikan pujian, apresiasi, serta mendorong untuk siswa menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pembelajaran sosial emosional itu juga dapat menguatkan profil pelajar Pancasila pada beberapa dimensi. Pengalaman bermaknanya juga kita perlu cantumkan. Praktik ini kita dengan pengalaman bermakna atau refleksi setelah kami melaksanakan pembelajaran sosial emosional itu, kita sebagai guru mampu untuk mengidentifikasi 6 emosi dasar dengan menggunakan kartu emosi. Jadi kita bisa mengidentifikasi 6 emosi dasar siswa, seperti apakah siswa dalam kondisi yang sedih, marah, atau lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengajak peserta didik dalam mengelola emosi dengan teknik stop, teknik menghitung sampai 10. Kemudian kita juga mengajak peserta didik untuk membuat gratitude notes atau mengucapkan ke orang lain yang telah berjasa. Kemudian mengajak peserta didik untuk diskusi kelompok, dan kita pengalamannya yang terakhir adalah mengajak untuk mengadakan surat berkaitan dengan permasalahan pembelajaran yang dihadapi, sehingga harapannya dengan seperti ini mahasiswa dapat lebih memaknai proses pembelajaran yang ada. Kemudian ini rancangan pembelajarannya.
yang sudah kami lakukan adalah menyiapkan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan modul ajar. Ini kurang lebih ringkasan dari modul ajar. Elemennya yang digunakan elemen pengelolaan keuangan sederhana, CP-nya adalah ini, tujuan pembelajarannya ini, ruang lingkup dana kas kecil, pertanyaan pemantik ini, persiapannya sudah ada. Sebelumnya ada asesmen diagnostik terlebih dahulu, kemudian bahan tayang untuk proses pembelajaran. Ini kegiatan pembelajarannya, tentu kegiatan pembelajarannya kita coba untuk memberikan yang hangat, artinya menyambut siswa dengan sepenuh hati. Kemudian kegiatan pembelajaran ini, kegiatan intinya nanti pada orientasi masalah, ini guru mengajak murid untuk melakukan kegiatan mengidentifikasi emosi diri agar dapat menyatakan perasaan mereka hari ini dan mereka siap untuk belajar. Ini termasuk pembelajaran sosial emosional kaitannya dengan kesadaran diri. Ini bisa diletakkan di kegiatan inti atau di pendahuluan. Ini lebih fleksibel, bisa diletakkan di tempat yang memang pada pengantarnya. Kemudian setelah integrasi berikutnya, pada orientasi masalah ini juga ada pembelajaran diferensiasinya. Saya coba cantumkan seperti diferensiasi konten dan lain sebagainya. Kemudian mengorganisasi peserta didik ini ada momen di mana peserta didik bersama teman sebangku diminta menjelaskan apa yang diketahui berkaitan dengan konsep yang ada di video, serta mereka membuat perencanaan keuangan berdasarkan LKPD. Nah, ini termasuk diferensiasi konten karena setiap anak itu nanti kontennya akan berbeda-beda, dan ini juga termasuk pembelajaran sosial emosional, yaitu keterampilan relasi dengan rekan sejawat atau teman sebaya. Membimbing penyelidikan ini ada momen di mana peserta didik dan guru membuat kesepakatan tentang poin yang ada pada LKPD seperti timeline dan lain sebagainya atau pertanggungjawaban tugas, dan ini termasuk dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan seterusnya. Ini rangkuman dari atau contoh sederhana dalam saya mengintegrasikan PSE, pembelajaran sosial emosional, ke modul ajar. Kemudian yang keenam adalah penerapan dan refleksi. Saya mengimplementasikan ini pada kelas 12 MPLB pada mata pelajaran konsentrasi keahlian MPLB. Secara sederhana, mereka tanpa antusias dan terlibat aktif. Mereka berhasil menggunakan kata sapaan dengan benar ketika berdiskusi dengan temannya dan meningkatkan kesadaran diri mereka bahwa setiap individu dalam kelompok punya tanggung jawab. Seperti itu. Suasana kelas pun terasa lebih positif. Seperti itu. Kemudian saya juga jadi tahu bahwa dengan implementasi PSE ini kelas menjadi lebih responsif dalam pendekatan pembelajaran. Kemudian dari pengalaman yang sudah saya alami, saya meminta umpan balik dari rekan Bapak Ibu guru ketika saya menceritakan pembelajaran sosial emosional di kelas. Respon dari Bapak Ibu guru setelah saya coba berdiskusi, maka umpan baliknya adalah seperti ini. Umpan baliknya bahwa PSE ini guru lebih bisa memahami murid, lebih mengerti karakter murid, dan lebih mudah dalam proses pembelajaran. Seperti itu, dan tentu saja hal yang baiknya kita juga bisa membantu siswa dalam memahami materi atau memahami ilmu yang diberikan. Sekian dari saya, terima kasih.